Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Yunita, NIM 51, kelas 7B dari kelompok 34, PLP 2, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan memberikan tawaran solusi terkait pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Penyebaran virus corona di Indonesia dapat menyebabkan banyak sekolahan yang menghentikan pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring melibatkan kedua belah pihak, yaitu penyedia layanan pendidikan dan peserta didik. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar pembelajaran daring dapat berjalan secara efektif, yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran daring, seperti kuota internet, handphone, laptop, dan komputer. Yang kedua, menyediakan aplikasi penunjang seperti Edmodo, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan pengajar dan teman sekelas. Hal tersebut dilakukan agar pembelajaran daring dapat berlangsung secara efektif. Dalam pembelajaran daring juga memerlukan grup khusus yang digunakan untuk berdiskusi antara guru dengan muridnya. Selain itu juga, grup khusus tersebut dapat digunakan untuk berdiskusi antara siswa satu dengan siswa lainnya. Yang keempat, siswa harus belajar dengan serius, di mana pada pembelajaran menggunakan internet terdapat banyak sekali distraksi, seperti halnya menonton video, mengakses medsos, dan membaca konten berita secara impulsif. Yang kelima, siswa harus bisa memanajemen waktu belajar dan membiasakan diri untuk mengerjakan tugas yang dibebankan oleh guru di awal waktu. Yang keenam, guru harus menyiapkan materi pembelajaran. Yang ketujuh, guru harus menentukan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran daring. Salah satu contoh metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran daring yaitu metode e-learning. Yang ketujuh, guru harus menentukan model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran daring. Salah satu contoh model pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran daring yaitu model RHA, Reading, Questioning, and Answering. Yang kedelapan, guru harus menyiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran daring biasanya PPT, YouTube, dan video animasi. Pada video saya kali ini, selain memberikan tawaran solusi terkait pembelajaran daring selama pandemi COVID-19, juga menampilkan contoh pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai sifat dan perubahan zat.
Baiklah, kita lanjut ke materi hari ini. Tiap-tiap zat memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat suatu zat merupakan sesuatu yang mencirikan keadaan suatu zat. Sifat suatu zat terdiri atas sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika yang termasuk di dalamnya yaitu bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Kemudian yaitu sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan mudahnya atau sulitnya zat tersebut bereaksi secara kimia. Salah satu sifat kimia yang termasuk di dalamnya yaitu mudah terbakar. Contohnya kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar apabila didekatkan dengan api. Jika kertas tersebut terbakar, maka terjadilah reaksi kimia yaitu pembakaran. Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat terdiri atas perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan suatu zat yang tidak dapat menghasilkan zat baru, namun dapat kembali ke bentuk semula. Kalau kita sudah berbicara mengenai wujud zat terdiri atas 3 macam, yaitu padat, gas, dan cair. Perubahan dari padat menjadi gas dinamakan menyublim. Contohnya yaitu ketika kita memasukkan kapur barus ke dalam almari, maka lama-kelamaan kapur barus tersebut akan menyusut. Kemudian yaitu perubahan dari gas menjadi padat dinamakan mengkristal. Contohnya terbentuknya salju. Kemudian yaitu perubahan dari cair menjadi gas dinamakan menguap. Contohnya ketika kita memakai parfum di siang hari, maka lama-kelamaan parfum tersebut akan menguap karena terkena sinar matahari. Kemudian yaitu perubahan dari gas menjadi cair dinamakan mengembun. Contohnya ketika kita berolahraga di pagi hari, maka kita menjumpai embun di atas rerumputan. Kemudian yaitu perubahan dari padat menjadi cair dinamakan mencair. Contohnya ketika kita menaruh es batu di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan es batu tersebut akan mencair. Kemudian yaitu perubahan dari cair ke padat dinamakan membeku. Contohnya ketika kita menaruh air di freezer, maka lama-kelamaan air tersebut akan membeku. Nah, perubahan ini tidak dapat menghasilkan zat baru, namun dapat kembali ke bentuk semula. Karena dia dari padat ke gas, akan kembali dari gas ke padat. Kemudian yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru, namun tidak dapat kembali ke bentuk semula. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau peruraian suatu zat. Perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas dan endapan, serta terjadinya perubahan warna dan suhu. Contohnya yaitu peristiwa pembakaran. Ketika kita membakar kertas, maka kertas tersebut menjadi abu, dan abu tersebut mengeluarkan zat baru berupa asap. Lalu, abu tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula yaitu kertas. Maka dari itu, perubahan kimia dapat menghasilkan zat baru, namun tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sekian penjelasan materi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan contoh tersebut, dapat dijadikan sebagai tawaran solusi terkait penerapan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.